Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Yang salah satu nikmat tersebut ialah nikmat sehat, nikmat sempat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Berdirinya di sini adalah untuk menyampaikan kultum. Tapi sebelum saya menyampaikan kultum, saya ingin menjelaskan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi pada bulan Rajab. Ada yang tahu itu peristiwa apa? Bagi yang nggak tahu, peristiwa tersebut adalah Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, yaitu adalah sebuah perjalanan yang penuh berkah, dan juga Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kebenaran kerasulan beliau. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan Allah di dalam firman-Nya yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Terjemah Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat pertama. Dalam peristiwa Isra kepada Rasulullah SAW diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala saat berada di antara langit dan di bumi hingga tiba di Baitul Maqdis. Setelah tiba di Baitul Maqdis, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam yang berada di tengah-tengah jamaah para nabi yang telah berkumpul untuk menyambut beliau. Para nabi dan rasul itu melaksanakan sholat berjamaah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai imamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Sasa'ah radhiyallahu an. Berikutnya, dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada penjelasan Isra Mi'raj yang saya sebutkan tadi, saya ingin menyampaikan kultum saya yang berjudulkan sholat menjadi pembeda seorang mukmin dengan orang kafir dan menjadi pencegah kemungkaran. Ada pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu adalah aspek ketaatan. Ini tercermin dari sholat 5 waktu. Sholat adalah kewajiban seorang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Sholat menjadi pembeda seorang mukmin dengan orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Terjemah Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh pembeda seorang dan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda juga, siapa saja meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dengan dasar ketaatan dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sholat menjadi wasilah yang bisa mencegah pelakunya dari berbagai kemungkaran. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, dirikanlah sholat, sungguh sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Terjemah Quran Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Berkaitan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa siapa saja yang menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi penyegah bagi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, mendirikan sholat mengharuskan seorang untuk menjauhi perbuatan tersebut. Masih terkait ayat di atas, Syekh As-Sadi juga menyatakan bahwa dalam sholat terdapat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kehusukan. Inilah yang menjadi penghalang antara hamba dan maksiat. Dengan demikian, seorang muslim yang biasa melakukan sholat 5 waktu dengan penuh kedisiplinan, kehusukan, ketaatan, kewaspadaan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejatinya akan terjauhkan dari ragam kemaksiatan. Si A misalnya tidak akan mencuri,
berzina, terlibat dalam transaksi riba, judi, korupsi, menzolimi rakyat, dan lain-lain. Jika pada faktanya dia tetap melakukan ragam kemaksiatan tersebut, padahal dia tetap menjalankan sholat 5 waktu, maka jelas kualitas sholat ini perlu dipertanyakan. Sholat orang yang semacam ini tak akan bisa menyelamatkan dirinya dari azab di akhirat. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjadikan kualitas sholat kita menjadi sempurna dan agar kita terhindar dari azab di akhirat nanti? Maka jawabannya adalah, pertama, menanamkan dalam hati kita bahwa sholat itu ialah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kewajiban rutinitas saja tanpa tujuan apa-apa. Yang kedua, niatkan dalam hati bahwa kita sholat sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyempurnakan wudunya yang wajib maupun sudahnya. Yang keempat, berusaha untuk sholat dengan khusyuk dan memfokuskan hati dan pikiran ketika sedang sholat. Yang terakhir, berdoa agar Allah menerima sholat kita dan seluruh amal kita, dan agar Allah menjadikan hati kita hati yang khusyuk. Maka selesailah kultum yang dapat saya sampaikan, dan semoga kultum yang saya sampaikan ini bisa membuat kita giat beribadah, terutama sholat, agar kita bisa diterima, dikumpulkan di surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup kultum hari ini, izinkan saya untuk berkata-kata untuk hari ini. Jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, namun kamu bingung harus mulai dari mana, maka perbaikilah sholatmu dulu. Bisa jadi Allah memperbaiki hidupmu dengan dunia karena engkau memperbaiki hubungan dengannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata, karena saya cuma manusia biasa. Jika itu benar, maka itu dari Allah SWT. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.